أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, alangkah banyaknya nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dan berikan kepada kita. Alangkah banyaknya karunia yang Allah Subhanahu wa taala persembahkan untuk diri kita, baik itu yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Akan tetapi nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita lebih banyak yang terluput dari kesadaran kita sebagai seorang muslim. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala tidak henti-hentinya memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, walaupun kita bergelumuran dengan dosa dan maksiat. Hari-hari yang kita lewati penuh dengan kedurhakaan, hari-hari yang kita lewati penuh dengan maksiat dan kelalaian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi maksiat-maksiat yang kita kerjakan, kelalaian dan kedurhakaan yang kita lakukan, yang seharusnya tidak pantas kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi subhanallah, Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita walaupun kita bergerumuran dengan dosa dan maksiat. Bahkan pada hari ini kita duduk, kita hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk sekali lagi sujud kepada Allah, untuk sekali lagi bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sekali lagi bertakbir, bertahmid dan bertahlil, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, dan untuk sekali lagi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu, mungkin sujud kita kali ini adalah merupakan sujud yang terakhir. Mungkin takbir, tahmid dan tahlil kita kali ini adalah merupakan yang terakhir kalinya, ataupun bahkan taubat kita kali ini adalah merupakan taubat yang terakhir untuk diri kita. Karena itu kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan, maka hendaklah kita mempergunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa bermunajat dan beribadah kepada Allah dengan sebenar-benar ibadah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Dan hendaklah juga kita senantiasa bersyukur dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan tetapi
Memang sebanyak apapun syukur yang kita ucapkan dengan lisan kita, sehebat apapun syukur yang kita praktekkan dengan amal perbuatan kita, wallahi demi Allah, itu tidak akan pernah bisa menyaingi terhadap nikmat, banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pada saat ini saudara-saudara kita sedang menunaikan ibadah haji, dan mereka berusaha untuk melengkapi dan untuk menyempurnakan prosesi ibadah-ibadah haji yang telah mereka lakukan ataupun yang sedang mereka kerjakan. Dan kita yang berada di sini, berada di masjid dan hadir di masjid untuk bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bermunajat kepada Allah dan kita berusaha untuk kembali mengenang, untuk kembali melihat peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam yang penuh dengan kebaikan dan tauladan bagi hidup dan kehidupan kita. Karena inilah yang telah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita senantiasa pandai mengambil pelajaran, pandai mengambil tauladan, uswatun hasanah dari diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat, "Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu." Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sesungguhnya telah terdapat suri tauladan yang sangat baik untuk kalian semua yang terdapat pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang telah bersamanya. Lihatlah dan perhatikanlah ayat yang mulia ini, kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita mengambil tauladan, agar kita mengambil uswatun hasanah yang terbaik dari diri Nabi Ibrahim alaihissalam yang penuh dengan kebaikan di dalamnya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad agar engkau mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam yang penuh dengan kebaikan dan kehanifan. Lihatlah dalam ayat yang mulia ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil tauladan dari tauladan terbaik Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan, Idul Adha mengingatkan kita dengan sosok yang sangat indah, sosok yang sangat teguh memegang agamanya, sosok yang sangat kuat untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita agar kita semua kaum muslimin dan orang-orang yang beriman agar dia mempunyai sebuah obsesi dan mempunyai sebuah cita-cita yang tinggi yang harus dia raih dalam hidup dan kehidupan ini. Yang dimaksudkan dengan obsesi dan cita-cita bukan yang berkaitan dengan dunia, bukan yang berkaitan dengan rumah yang besar, bukan yang berkaitan dengan harta yang berlimpah, bukan yang berkaitan dengan pangkat dan jabatan, tidak sama sekali. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan dan memberikan tauladan kepada kita agar kita kaum muslimin memiliki obsesi dan memiliki cita-cita yang harus kita capai, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang merupakan obsesi dan cita-cita tertinggi bagi seorang muslim. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim yang baik dia terus akan berusaha untuk mencapai obsesi dan cita-cita surga Allah Subhanahu wa taala, dan terus dia perjuangkan
agar dia bisa memperjuangkan cita-cita tersebut sampai dia menginjakkan kakinya di surga nanti. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk kita ingat dan harus kita senantiasa mengingat bahwasanya seseorang tidak akan pernah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga kecuali seseorang yang benar-benar mempraktikkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang benar-benar mengamalkan kalimat la ilaha illallah dalam hidup dan kehidupannya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah adkhalahu Allahul jannah man kana lahu min al-amal." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah bersaksi dengan kalimat la ilaha illallah, Muhammad adalah merupakan utusan Allah, Muhammadur Rasulullah, kemudian dia mengamalkan konsekuensi kalimat tersebut, dia benar-benar mempraktikkan nilai-nilai ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, adkhalahul jannah, maka dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Lihatlah kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang benar-benar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, karena tauhid adalah merupakan pokok yang paling mendasar dalam agama Islam. Dan perlu juga untuk kita ketahui, inilah yang telah diperjuangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berjuang habis-habisan untuk agar menjadikan beliau manusia yang bertauhid, menjadikan keluarga beliau manusia yang bertauhid, dan menjadikan dan berjuang habis-habisan untuk memperjuangkan agar seluruh manusia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita mengambil tauladan indah dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menegakkan tauhid terhadap dirinya, terhadap keluarganya, dan terhadap umatnya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala pernah mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam surah Ibrahim ayat yang ke-33, ayat yang ke-35, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iz qala Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan aminan waj'alni wa baniya an na'budal asnam." Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berdoa, ketika Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadza baladan aminan, ya Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, yaitu negeri Mekah Mukarramah. Waj'alni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah diriku, jauhkanlah keluargaku daripada penyembahan kepada berhala. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan, dalam ayat yang mulia ini paling tidak ada dua mendasar yang terkandung dalam ayat yang mulia ini sebagai pelajaran bagi diri kita agar kita bisa menerapkannya dalam hidup dan kehidupan kita. Yang pertama, kaum muslimin, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau merasa takut, beliau merasa khawatir jangan sampai dirinya dan keluarganya jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Padahal beliau adalah seorang nabi dan rasul, beliau termasuk ulul azmi, bahkan Allah Subhanahu wa taala telah mengangkat beliau sebagai Khalilullah, sebagai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau tetap merasa takut, beliau tetap merasa khawatir jangan sampai dirinya dan keluarganya jatuh dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan. Kalau Nabi Ibrahim saja beliau merasa takut dan merasa khawatir dan mengkhawatirkan dirinya dan keluarganya jatuh dalam perbuatan kesyirikan, maka bagaimana dengan kita yang kalau seandainya kita bandingkan diri kita dengan Nabi Ibrahim sangat-sangat jauh, seperti jauhnya langit yang paling tinggi dengan sumur yang paling dalam. Kaum muslimin, oleh karena itu lebih pantasnya lagi, lebih wajarnya lagi, dan lebih harusnya lagi kita lebih takut, lebih khawatir jangan sampai diri kita dan keluarga kita jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Karena memang tidak ada seorang pun di antara kita
yang selamat, yang merasa aman daripada perbuatan kesyirikan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang merasa aman daripada perbuatan maksiat. Karena seorang muslim yang baik, dia merasa tidak aman, dia merasa khawatir terhadap jatuhnya dia dalam perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terus berhati-hati jangan sampai dirinya jatuh dalam perbuatan kesyirikan, jangan sampai dirinya jatuh dalam perbuatan kemaksiatan yang dimurkai dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, yang kedua, faedah besar daripada ayat yang mulia ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau merasa takut, beliau merasa khawatir jangan sampai dirinya jatuh dalam perbuatan kesyirikan, jangan sampai beliau jatuh dalam perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam beliau merasa takut dan merasa khawatir dirinya dan keluarganya jatuh dalam perbuatan kesyirikan? Karena jawabannya adalah masyarakat dan manusia pada waktu itu banyak yang jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Mayoritas masyarakat dan lingkungan di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam jatuh dalam perbuatan kesyirikan. Karena itu beliau merasa khawatir jangan sampai dirinya dan keluarganya terpengaruh dengan keadaan masyarakat dan keadaan pada umumnya manusia pada waktu itu. Karena kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa untuk kita pungkiri bahwasanya masyarakat dan lingkungan akan bisa memberikan pengaruh yang besar terhadap pribadi seseorang. Apabila masyarakatnya baik, maka akan juga bisa memberikan pengaruh yang baik terhadap pribadi-pribadi seseorang. Dan begitu juga sebaliknya, masyarakat yang buruk, lingkungan yang buruk juga akan bisa memberikan pengaruh keburukan terhadap pribadi-pribadi manusia. Lihatlah dalam sejarah, Allah Subhanahu wa taala pernah menceritakan tentang kisah Bani Israel yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-A'raf ayat 138. Allah Subhanahu wa taala bercerita ketika Bani Israel yang merupakan umatnya Nabi Musa alaihissalam, mereka melakukan safar, mereka melakukan perjalanan. Tiba-tiba mereka melihat ada satu kaum yang melakukan kesyirikan, yaitu menyembah berhala. Ketika mereka melihat kaum tersebut yang melakukan kesyirikan dan menyembah berhala, maka mereka Bani Israel datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, jadikan kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Jadikan kami sesembahan dari berhala sebagaimana mereka itu punya berhala. Lihatlah Bani Israel ini, mereka hanya sekedar lewat, mereka hanya sekedar mampir sebentar dan melihat kondisi masyarakat pada waktu itu melakukan kesyirikan. Kemudian begitu mudahnya mereka terpengaruh dengan kondisi-kondisi pada waktu itu. Nabi Musa alaihissalam ketika mendengarkan permintaan Bani Israel, beliau marah dan beliau mengatakan, "Innakum qaumun tajhalun." Kalian adalah kaum yang bodoh, kalian adalah kaum yang jahil, kalian adalah kaum yang berada di atas kesesatan. Karena bagaimana orang tersesat, kalian juga akan ingin tersesat. Mereka dalam keadaan menyimpang dan melakukan kesyirikan, kalian pun juga ingin ikut melakukan kesyirikan tersebut. Innakum qaumun tajhalun. Kalian adalah merupakan kaum yang jahil. Begitu juga sejarah mencatat sebagian daripada sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ingin berangkat perang Hunain, tiba-tiba mereka menyaksikan dan melihat ada sebuah pohon yang mana pohon ini adalah miliknya orang-orang kufar Quraisy, yang mana orang-orang kufar Quraisy menjadikan pohon ini adalah tempat mereka beribadah. Mereka iktikaf di pohon tersebut. Bahkan mereka orang-orang kufar Quraisy menggantungkan pedang-pedang mereka di sana. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mencari dan mengambil berkah daripada pohon tersebut. Ada seorang sahabat ketika melihat kebiasaan orang-orang kafir ini datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, jadikan kami zatul anwar, jadikan kami pohon untuk kami mengambil berkah di dalamnya sebagaimana mereka mempunyai pohon-pohon tersebut." Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan permintaan salah seorang sahabat ini, beliau bertakbir, "Allahu Akbar."
yang menunjukkan bagaimana beliau merasa heran. Kata beliau, apa yang engkau minta ini persis apa yang telah diminta oleh Bani Israel kepada Nabi Musa alaihissalam. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan, lihatlah Bani Israel, mereka hidup di zaman Nabi Musa. Lihatlah sebagian dari sahabat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hanya sekedar lewat, mereka hanya sekedar melihat sebentar saja, tapi begitu mudahnya mereka terpengaruh, begitu mudahnya mereka terbawa oleh kondisi-kondisi masyarakat pada waktu itu. Karena itu bagaimana dengan keadaan kita yang kita setiap hari menyaksikan maksiat, melihat maksiat di TV, di majalah, di koran, bahkan kita pandang dengan mata kepala kita sendiri maksiat-maksiat tersebut. Tentu kita merasa khawatir, tentu kita merasa takut jangan sampai diri kita jatuh dalam perbuatan kemaksiatan ini. Karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan, begitu juga sebaliknya, masyarakat yang baik, masyarakat yang penuh dengan kebaikan juga akan bisa memberikan pengaruh yang baik terhadap pribadi masing-masing. Lihatlah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang seseorang yang telah membunuh 100 jiwa ataupun 100 manusia. Pada saat itu dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia datang kepada seorang ulama dan mengatakan, apakah masih ada kesempatan bagi diriku untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ulama tersebut mengatakan, tidak ada yang akan dapat menghalangimu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa banyak pun dosa yang telah engkau lakukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat bagi orang-orang yang benar-benar bertaubat kepadanya. Maka ulama tersebut menyarankan, kalau engkau ingin bertaubat, datanglah ke negeri sana, karena negeri sana banyak orang-orang saleh, banyak orang-orang yang beriman, dan bergaulah bersama mereka, maka engkau niscaya akan menjadi orang yang baik. Sedangkan negerimu tersebut hendaklah engkau tinggalkan, karena di sana banyak orang-orang yang ingkar, banyak orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkanlah, karena kalau seandainya engkau tetap bersama mereka, maka engkau akan terbawa dan terpengaruh oleh mereka. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan, inilah yang harus kita ambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi ja'al hadza baladan aminan waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ada dua bahaya yang harus kita waspada, ada dua bahaya yang terkandung dalam ayat ini yang harus kita berhati-hati. Yang pertama adalah kesyirikan, yang kedua adalah pengaruh masyarakat yang buruk, pengaruh lingkungan yang tidak baik dan tidak bisa memberikan kebaikan bagi pribadi-pribadi kita. Karena itu tentunya apa yang kita lakukan untuk mewaspadai dan untuk berhati-hati dari dua bahaya ini, para ulama kita telah memberikan nasihat agar kita selamat daripada kesyirikan dan agar kita selamat daripada pengaruh-pengaruh masyarakat yang buruk. Para ulama kita memberikan nasihat, yang pertama, hendaklah kita senantiasa membekali diri kita dengan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah qala Allah, qala Rasul, wa qala sahabat. Apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dipraktikkan dan diamalkan oleh para sahabat. Inilah yang dimaksudkan dengan ilmu. Karena dengan ilmu tersebut akan jelas bagi diri kita mana yang hak dan mana yang batil, mana yang syirik dan mana yang tauhid, mana yang maksiat dan mana yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kalau seandainya kita tidak memiliki ilmu agama, kita tidak memiliki bekal, yaitu ilmu yang berkaitan dengan firman Allah dan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka yang terjadi terkadang adalah kebalikannya. Yang hak kita katakan batil, yang batil kita katakan hak. Kesyirikan dianggap sebagai tauhid, yang tauhid dianggap sebagai kesyirikan. Kebaikan dianggap keburukan dan keburukan dianggap kebaikan, karena dia tidak memiliki cahaya dalam hidup dan kehidupannya, yaitu berupa ilmu agama Islam. Karena itu kaum muslimin, karena kejahilan seseorang itu adalah merupakan sebab yang paling utama yang menyimpang jalannya dalam agama ini dan dia akan tersesat. Bukankah Bani Israel ketika dia akan melakukan kesesatan, ingin menyembah berhala,
ingin melakukan kesyirikan. Nabi Musa alaihissalam, innakum qaumun tajhalun, kata beliau, sesungguhnya kalian adalah kaum yang jahil, kaum yang penuh dengan kebodohan, sehingga dengan kejahilan kalian tersebut, kata beliau, itu menyebabkan kalian menyimpang dan tersesat jalan. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwasanya seseorang yang tahu tentang kebenaran belum tentu dia berada di atas kebenaran. Seseorang yang paham tentang sebuah kejahatan dan keburukan belum tentu dia selamat daripada kejahatan dan keburukan tersebut. Oleh karena itu kita harus banyak berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bisa mempraktikkan dan mengamalkan kebenaran dan bisa menjauhi daripada keburukan dan maksiat. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bukan tidak tahu yang berkaitan dengan kesyirikan, beliau bukan tidak tahu yang berkaitan dengan keburukan, tapi beliau merasa khawatir karena tidak ada jaminan seseorang bisa selamat daripada sebuah keburukan walaupun dia paham dan tahu betul tentang keburukan tersebut. Berdoalah seperti yang telah didoakan dan telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada nilai-nilai kesyirikan yang aku tidak mengetahui tentangnya. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang termulia, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling beriman, manusia yang paling banyak kebaikannya, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi daripada perbuatan-perbuatan kesyirikan. Yang ketiga, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah juga untuk kita selamat daripada dua bahaya tersebut, hendaklah kita bergaul dengan orang-orang yang saleh, bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Karena apabila kita melakukan sebuah kesalahan, penyimpangan, maka diharapkan teman kita tersebut, orang-orang yang soleh dan orang-orang yang berilmu tersebut, menunjukkan kita kepada jalan yang benar, sehingga kita pun kembali kepada jalan yang benar. Kemudian yang keempat, yang terakhir, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya muliakan, perlu untuk kita ketahui, perlu untuk kita benar-benar memahaminya, bahwasanya dilihat dari kisah Bani Israel, dilihat dari kisah sebagian dari para sahabat dan apa-apa yang telah berdoa dengannya Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya sebuah kebenaran tidak dilihat daripada banyaknya yang mengamalkan, sebuah kebenaran tidak diukur banyaknya pengikut, tapi sebuah kebenaran itu adalah apabila berkesesuaian dengan Al-Quran, dengan apa yang disabdakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dipraktikkan dan diamalkan oleh para sahabat. Oleh karena itu, apabila ada sebuah amalan ataupun sebuah keyakinan yang berkesesuaian dengan Al-Quran, berkesesuaian dengan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahkan para sahabat telah mengamalkannya dan telah mempraktikannya, maka itulah kebenaran. Walaupun yang mengamalkannya sedikit, dan kita diwajibkan untuk mengikuti kebenaran tersebut. Dan begitu juga sebaliknya, apabila ada sebuah amalan ataupun sebuah keyakinan yang bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, bahkan juga bertentangan dengan amalan dan pemahaman para sahabat, maka itu adalah sebuah penyimpangan dan kebatilan, dan kita wajib untuk meninggalkannya walaupun banyak yang telah berbuat kebatilan tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu sangat indah apa yang telah dipraktikkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bagi mereka yang mau mengambil pelajaran di dalamnya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membawa kita dan menjadikan kita orang-orang yang senantiasa terhindar dirinya daripada perbuatan kesyirikan dan bisa mendapatkan benteng yang kuat agar dia tidak terpengaruh daripada jeleknya sebuah masyarakat dan buruknya sebuah lingkungan. Dan sebagai renungan akhir pada khutbah yang singkat ini, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya pada diri Nabi Ibrahim terdapat uswah, terdapat tauladan yang sangat indah. Bahkan juga orang-orang yang bersamanya, yaitu keluarga-keluarga beliau, anak dan istri-istri beliau. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam
adalah sosok seorang ayah yang bijaksana dan sosok seorang suami yang cinta kepada istrinya, yang senantiasa peduli dengan keselamatan keluarganya, dan beliau senantiasa memerintahkan keluarganya untuk mengamalkan kebaikan dan mencegah daripada perbuatan-perbuatan kemungkaran. Karena itu, setiap kepala rumah tangga maka wajiblah dia untuk mengambil tauladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, memerintahkan kebaikan untuk keluarganya dan mencegah keburukan untuk keluarganya. Dan juga lihatlah bagaimana sosok Nabi Ismail alaihissalam. Beliau adalah seorang figur, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sangat indah jawaban yang telah dilontarkan oleh Nabi Ismail ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menawarkan kematian. Bukan menawarkan mainan, bukan menawarkan harta benda, tapi menawarkan kematian kepada Nabi Ismail alaihissalam. Jawaban Nabi Ismail alaihissalam adalah jawaban yang sangat indah, yang kita merindukan setiap orang tua mendengarkan jawaban-jawaban sebagaimana yang dijawab oleh Nabi Ismail alaihissalam. Wahai bapakku, kalau memang ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka aku berserah diri kepada Allah, dan mudah-mudahan diriku termasuk orang-orang yang bersabar. Dan begitu juga Nabi Ismail alaihissalam adalah sosok seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap pemuda yang tumbuh dalam ketaatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menaungi dia pada hari kiamat nanti. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, syadun nasya'a fi ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, salah seorang yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat, pada saat manusia tidak mendapatkan naungan. Kemudian lihatlah istri yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, sosok istri yang cinta kepada suami, sosok istri yang patuh kepada suami dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sangat indah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang dilengkapi dengan bapak yang bijaksana, anak yang taat kepada orang tua, istri yang senantiasa patuh kepada suaminya dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua kaum muslimin diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menciptakan rumah tangga seperti rumah tangga yang telah diciptakan dan telah dibentuk oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini memberikan manfaat terutama kepada yang berbicara dan kepada keluarganya. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tundukkan hati kita kepada Allah. Kita serahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita hanya bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka بأن نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا منان يا بديع السماوات والأرض يا الله yang maha pemberi nikmat, ya Allah yang maha menciptakan langit dan bumi, ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri, yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Anta munna alaina bi mahabbatika wal ikhlasi laka, ya Allah karuniakanlah kepada kami kecenderungan hanya cinta kepadamu, dan tanamkanlah dalam hati kami keikhlasan dalam melaksanakan ibadah kepadamu. Wa mahabbati rasulika wal ittiba'i lahu, ya Allah karuniakanlah kepada kami kecintaan kepada Rasulmu, dan berikanlah kami kekuatan agar kita dan kami senantiasa mengikuti Rasulmu. Wa mahabbati syar'ika wa tamassuki bihi, ya Allah karuniakanlah kepada kami kecintaan kepada syariatmu, dan berikanlah kami kekuatan agar kami bisa berpegang teguh apa yang telah Engkau syariatkan kepada kami. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik, wahai Allah yang merubah-rubah hati, kuatkan hati kami dalam melaksanakan ketaatan kepadamu.
Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami yang mana dia adalah merupakan tonggak baiknya segala macam urusan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Ya Allah, perbaikilah dunia kami yang mana kami hidup di dalamnya. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Allah, perbaikilah akhirat kami yang mana dia adalah merupakan tempat kembalinya kami. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Ya Allah, jadikanlah hidup kami sebagai wasilah untuk menambah dan menambah kebaikan bagi kami. Wal mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, jadikanlah kematian kami nanti sebagai kematian yang husnul khatimah, yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Dan jadikanlah kematian kami pemutus dari segala macam keburukan-keburukan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala dan yang tersalah daripada dhaifan yang berbicara. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.